Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Pada malam hari ini kita seperti biasa ketemu kembali untuk melanjutkan materi kuliah manajemen biaya kita. Hari ini pertemuan sudah menjelang pertemuan yang akhir ya untuk semester ini, sehingga sepertinya sebentar lagi kita sudah harus menuntaskan pembelajaran kita di manajemen biaya. Kalau di RPS kita tinggal 2 materi yang terakhir nanti untuk kita bahas. Hari ini kita bahas yang ada relevansinya dengan anggaran ya, di pengendaliannya. Next week, insyaallah kita akan bahas terkait dengan target costing ya. Jadi bagaimana kita mengendalikan suatu pembiayaan yang berbasis perencanaan. Nah, karena apa? Karena antara anggaran dengan manajemen biaya itu sebenarnya adalah satu kesatuan mekanisme keilmuan yang sangat dekat relevansinya. Di mana ketika kita bicara manajemen biaya atau pengendalian biaya, sebagaimana yang sudah seringkali saya sampaikan, itu dimulai dari perencanaan. Saya selalu mengulang-ulang penjelasan terkait ini supaya apa? Supaya kita paham bahwa yang namanya manajemen itu bukan hanya sekedar kita melakukan pengendalian atau pengelolaan pada saat aktivitas sedang berjalan, tetapi dimulainya dari perencanaan. Ada beberapa pendapat memang yang mengatakan bahwa yang namanya pengendalian itu tentunya ya harus dilakukan saat sesuatunya itu sedang dalam proses aktivitasnya. Karena diibaratkan yang namanya naik sepeda motor, misalkan begitu ya. Yang namanya mengendalikan sepeda motor itu ya dilakukan pada saat sepeda motor itu berjalan. Nah, ada pendapat yang menyampaikan seperti itu, dan itu benar, ya, benar. Tetapi ada hal lain yang perlu diperhatikan bahwa proses perjalanan suatu aktivitas itu tidak terjadi begitu saja. Artinya ada beberapa hal yang memang harusnya itu kita ikuti prosesnya sebelum aktivitas itu mulai berjalan. Karena kalau kita sudah melakukan pengendalian saat aktivitas itu sudah berjalan, sama artinya kita belajar dan langsung membuat keputusan itu di waktu yang sama. Jadi tidak ada kesempatan untuk mencoba mempelajari bagaimana alurnya, kronologisnya, tujuannya, mekanismenya, hingga mengarah kepada sesuatu yang menjadi orientasi utama. Ya, nggak ada waktu. Jadi proses untuk melakukannya itu ya bersamaan dengan ketika aktivitas itu sedang berjalan. Nah, yang jadi kendala biasanya ketika aktivitas itu sedang berjalan, berarti segala yang memang akan dilakukan itu sudah pasti. Ketika itu harus diubah, itu biasanya sulit. Karena apa? Ya karena memang berdasarkan kesepakatan dari awal. Perubahan yang terjadi di tengah-tengah atau dalam waktu proses itu sedang berjalan, itu justru akan mengaburkan tujuan akhir dari proses itu sendiri. Selain itu juga akan menyebabkan banyaknya bagian-bagian yang suka atau tidak, terpaksa atau tidak, juga harus ikut menyesuaikan. Pada saat masing-masing bagian itu sedang belajar untuk menata, ya, dan kemudian diminta untuk menyesuaikan kembali, biasanya terjadilah yang namanya gesekan. Ya.
Gesekan akibat kepentingannya mulai terusik. Yang satu kepentingannya itu berjalan sesuai dengan yang sudah disepakati, yang satu ada kepentingan untuk menyesuaikan kembali apa yang sudah disepakati. Nah, inilah yang terjadi manakala pengendalian itu startnya dimulai saat proses itu sedang berjalan. Nah, beda cerita kalau pengendalian dimulai dari awal, dari saat perencanaan. Sehingga sesuai atau tidak sesuai, cocok atau tidak cocok, yang namanya perencanaan itu masih sangat punya banyak waktu untuk melakukan penyesuaian kembali. Karena semuanya masih di perencanaan. Nah, wajar saja kalau misalkan di dalam perencanaan itu kemudian terjadi pergeseran-pergeseran. Hingga kemudian menghasilkan perencanaan yang kedua, perencanaan yang ketiga. Hingga dipastikan fix perencanaannya seperti itu. Dan itu kita sepakati untuk digunakan sebagai perjalanan. Dan tidak boleh berubah-ubah harusnya. Nah, itulah kenapa saat kita mengendalikan biaya, itu juga harus dimulai pada saat biaya itu bukan dalam posisi sudah digunakan atau sedang digunakan, tetapi dimulai saat biaya itu masih di dalam perencanaan. Nah, inilah kenapa kita harus bicara perencanaan dan pengendalian anggaran dalam salah satu konten materi manajemen biaya. Sekali lagi saya kembalikan pada sebuah definisi perencanaan. Ya, nggak apa-apa kalian bosan, tapi tujuan saya benar-benar untuk memastikan. Karena apa? Kadang ketika kita itu menghadapi kendala akibat banyaknya pendapat, banyaknya argumen, ya, yang mengatakan definisi dari sebuah perencanaan dan pengendalian. Nah, itu kadang kita bingung. Sebenarnya definisi yang sebenarnya itu seperti apa? Maka ya nggak apa-apa, kita coba kembali lagi kepada teoritis. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Kata kuncinya merumpuk semua di situ. Pandangan ke depan. Jadi kita bicara di dalam perencanaan itu adalah satu periode yang akan datang. Memang harus ada cut off waktunya. Ke depan itu harus ada batas. Enggak kok kemudian ke depan itu unlimited, itu enggak. Jadi harus ada batas. Nah, batasannya sejauh apa? Itu tergantung dari kebiasaan yang sudah terjadi sebelumnya atau memang kemampuan yang kita miliki untuk membuat sebuah batas waktu. Nah, kemudian setelah batas waktu itu kita sepakati, maka kemudian kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan dalam batas waktu itu tadi. Tindakan apa? Kita belum bisa merumuskan tindakan-tindakan yang jelas. Manakala kita belum bisa merumuskan kita mau menuju kemana. Nah, oleh karena itulah, maka ketika kita membuat program kerja, sekali lagi harus kembali kepada tujuan utama yang ingin dicapai. Nah, tujuan utama apa? Target. Target didasari dari apa? Didasari dari time schedule. Ya, biasanya ketika kita memulai suatu aktivitas, kita bikin time schedule selama ya jangka bisa pendek, bisa menengah, bisa panjang, ya. Atau satu kali proses aktivitas tersebut. Misalkan jabat dalam sebuah organisasi. Nah, masa jabatannya berapa lama? Katakanlah 4 tahun. Ya sudah, selama 4 tahun mau ngapain? Nah, itulah yang kita sebut dengan nama tujuan. Ya. Nah, tujuan itu nanti ada tujuan yang besar, itu tujuan utamanya. Kemudian dari tujuan utamanya itu dipecah-pecah menjadi sub-sub mekanisme untuk mencapai tujuan.
Nah, sub-sub mekanisme untuk mencapai tujuan itu dipecah lagi, diturunkan lagi menjadi sebuah program kerja. Nah, di dalam program kerja nanti bisa turun lagi ke level terkecil, sub program kerja, sub aktivitas. Nah, masing-masing kita beri anggaran. Ya, sub aktivitas tadi anggarannya berapa? Kemudian masing-masing sub itu membentuk satu aktivitas, sehingga akumulasi dari sub-sub aktivitas itu menjadi aktivitas. Nah, kemudian akumulasi dari aktivitas-aktivitas itu tadi, itu menjadi sebuah program kerja. Nah, akumulasi dari program kerja itu tadi, itu menjadi sebuah target. Nah, ini yang memang harus kita miliki. Ya. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita sudah mampu merumuskan mulai dari target sampai dengan sub aktivitas tadi, maka kita tinggal melihat bagaimana mereka itu beraktivitas. Nah, sehingga kita tinggal melakukan pengendalian mulai dari level terendah di subaktivitas tadi sampai dengan mengarah ke target. Nah, yang namanya pengendalian tentunya itu sudah menyentuh atau bersentuhan langsung dengan metode. Ya, metode. Nah, sekarang bagaimana kita merumuskan metodenya? Nah, sebelum kita merumuskan metodenya, ya kita harus paham dulu pengendalian itu sebenarnya yang seperti apa. Nah, kalau di sini kita katakan pengendalian itu melihat ke belakang, yaitu melihat apa yang sebenarnya telah terjadi dan kemudian dibandingkan dengan hasil yang sudah direncanakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyesuaikan, ya. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan bahwa apa yang pernah dilakukan di periode yang lalu itu cocok atau tidak, masih relevan atau tidak, masih layak atau tidak. Kalau misalkan kita gunakan untuk 1 tahun yang akan datang. Kalau tidak, berarti harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, sehingga ketika kita merumuskan anggaran untuk 1 tahun yang akan datang itu punya dasar. Tidak kok suka-suka, gitu ya. Tidak kok ya semaunya. Ada dasarnya. Dasarnya apa? Realitas. Realitas yang tadi sudah pernah tercapai dari anggaran yang pernah kita buat periode sebelumnya. Nah, dari situ nanti kita coba cek deviasinya sejauh mana. Kalau deviasinya itu sudah tidak terlalu fluktuatif, tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak, maka kita bisa asumsikan bahwa anggaran yang kemarin kita susun itu masih relevan dengan anggaran yang akan kita susun di periode yang berikutnya lah. Nah, itu yang kita sebut penganggaran. Nah, sehingga nanti dari penganggaran itu muncullah beberapa anggaran. Baik itu anggaran pendapatan maupun anggaran belanja. Nah, anggaran inilah yang saya katakan isi dari yang namanya program kerja. Target tadi turun jadi program kerja. Nah, di dalam program kerja itu mulai ada angkanya, mulai ada anggarannya. Perkara kemudian program kerja itu turunkan lagi menjadi aktivitas ataupun subaktivitas, ya berarti itu tinggal membagi saja angka yang sudah ada di program kerja itu ke dalam kelompok masing-masing aktivitas atau subaktivitas. Karena apa? Karena nanti di dalam anggaran itu kita sekaligus membuat perencanaan yang mampu melingkupi suatu tujuan dan tindakan yang harus kita lakukan. Karena nanti kelihatan ketika sudah ada angkanya, sudah ada aktivitasnya, ya silakan nanti dilakukan kegiatannya. Kegiatannya dilakukan, baru kita evaluasi apakah itu menggunakan nominal jumlah yang sudah sesuai dengan yang kita rencanakan atau perlu diperbaiki lagi. Di sini.
Ya, inilah fungsi anggaran sekarang ya. Nah, ketika anggaran sudah jadi, itu sama artinya program kerja itu sudah siap untuk dipakai. Nah, kemudian kita kan melihat target tadi. Nah, itu targetnya apa? Tujuan akhirnya itu mau kemana? Oh, udah jelas. Mencapai sesuatu. Nah, X, katakanlah gitu. Berarti ada gap, ada jeda, ada jarak ya. Antara kita start memulai aktivitas berbekal anggaran. Ya, kita ada satu titik untuk mencapai suatu target yang ada di titik seberang jauh di sana. Nah, ada gap. Gap itulah yang kita sebut dengan nama waktu. Ya, waktu. Karena ketika waktu itu hadir di dalam gap itu, maka sedikit demi sedikit perjalanan itu akan dimulai. Posisi akan bergerak. Ya. Terus sampai kita sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, waktu untuk pencapaian target itu sudah ada di depan mata. Dekat banget. Nah, pada saat itulah kita nanti akan melakukan evaluasi sehingga sadar atau tidak sadar, anggaran yang sudah kita rencanakan tadi akan membawa kita ke titik waktu yang kita sebut dengan nama target. Pertanyaannya adalah, selama waktu itu berjalan, kita melakukannya bagaimana? Apakah sekedar hanya menjalani aktivitas rutin, atau memang ada hal-hal lain yang harus kita pikirkan, harus kita rencanakan, supaya apa yang menjadi target kita itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Maka untuk mencapai hal tersebut, kita bicara atau membutuhkan suatu mekanisme atau sebuah rencana strategis. Memang harus pakai itu, Pak. Nah, bisa iya, bisa tidak. Tergantung apa yang ingin kita peroleh. Kalau memang sekedar hanya menjalani aktivitas, menjalani suatu kegiatan, ya udah, nggak ada rencana, nggak apa-apa. Ya, ikutin aja perjalanan waktu. Tapi ketika kemudian ada sesuatu yang kita sadari bahwa efektivitas dan efisiensinya itu tidak bisa kita jelaskan, maka baru kita sadar bahwa kita melakukan sesuatu hanya sekedar jalan tanpa ada sebuah rencana strategis. Kenapa? Karena rencana strategis itu nanti akan mampu mengidentifikasi suatu strategi. Ya, strategi yang akan kita terapkan untuk mencapai suatu masa depan. Nah, strategi inilah yang nanti akan memberikan sebuah panduan untuk mencapai satu step demi step dalam jangka waktu perjalanan sampai menuju kepada suatu target yang kita inginkan. Jadi semacam kayak anak tangga, step by step. Oh, step pertama mencapai ini, step kedua mencapai ini, step ketiga mencapai. Di mana ini itu yang kita capai sedikit demi sedikit itu sudah masuk dalam rundown perjalanan waktu yang ada dalam suatu rangkaian proses kegiatan. Nah, tinggal sekarang rencana strategis macam apa yang kita masukkan atau kita jalan saja tanpa ada rencana. Ya, tergantung dari tujuan yang perlu kita capai. Nah, sehingga kalau nanti kita hubungkan fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian, itu kira-kira bisa ini dalam suatu kegiatan yang tidak sama tetapi mempunyai ending yang sama, yaitu butuh rencana strategis. Pengendalian butuh rencana strategis, perencanaan juga butuh rencana strategis. Nah, oleh karena itu, saya katakan, perencanaan itu pasti dimulai dari pengendalian yang sudah dilakukan sebelum hasil atau realitas
yang sudah pernah dicapai sebelumnya, karena kita tidak bisa membuat sebuah perencanaan tanpa melihat situasi yang pernah terjadi. Ya, maka kejadian seperti ini. Dari hasil pengendalian, ya, maka akan muncul pengawasan, ya, secara real, aktual. Kemudian muncullah perbandingan, supaya nanti kita bisa mengevaluasi bahwa apakah yang kita rencanakan itu sudah tepat atau belum. Nah, sehingga dari situ butuh yang namanya investigasi atau evaluasi atau monitoring atau perbaikan, pendampingan, apapun itu. Yang jelas kita cek, kita lihat sisi positif negatifnya. Banyakan mana? Nah, ketika banyakan sisi negatifnya, berarti harus ada perbaikan di situ. Ya, perbaikan. Nah, pada saat kita itu melakukan proses analisis ini, ya, kita membutuhkan suatu umpan balik berupa rencana strategis. Karena rencana strategis itu ibarat kita itu mencoba memberikan solusi pada suatu masalah yang kronik, ya, masalah yang tidak kunjung selesai. Nah, kita masukin di situ nanti rencana strategis. Oh, opsi A melakukan ini, opsi B melakukan ini, opsi C melakukan ini. Semua pihak yang terkait di situ paham. Nah, kita mulai dari opsi mana dulu? Ya, karena opsi itu masing-masing pilihan, tidak bisa dilakukan bersama-sama. Nah, itulah yang kita sebut dengan rencana strategis. Nah, masing-masing opsi nanti tentunya akan dikaitkan dengan waktu penyelesaiannya. Kita menyelesaikan itu pelan-pelan atau dalam waktu yang singkat. Nah, kalau memang tujuan jangka panjang, maka kita masih punya banyak waktu sehingga penyelesaian bisa lebih pelan. Tetapi kalau memang tujuan itu ada di jangka pendek, maka kita sudah tidak punya waktu. Maka rencana yang kita taruh di situ harus rencana jangka pendek, program-program kerja jangka pendek. Di mana semua program kerja jangka pendek itu biasanya bisa kita ikuti dengan yang namanya anggaran. Nah, dari situ nanti muncul evaluasi atau investigasi, muncul lagi umpan balik, ada masalah baru, kemudian kita susun rencana strategisnya, dan terus berputar-putar seperti itu. Nah, inilah suatu kondisi di mana anggaran, ya, dan pengendalian itu berjalan pada bingkai yang sama. Nah, oleh karena itulah maka akan lebih cocok lagi kalau kita mencoba memahami kalau begitu manfaatnya anggaran itu untuk apa. Yang jelas ada 4 poin. Ya, yang paling utama sih, kalau yang lain banyak. Yang lain banyak itu adalah pengembangan dari 4 poin utama. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Nah, karena apa? Karena dengan adanya suatu anggaran, maka anggaran itu harus include ke dalam suatu kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, tidak ada anggaran. Nah, gara-gara di sini sudah diberi anggaran, maka silakan buat kegiatan. Nah, itulah yang disebut melakukan perencanaan. Yang kedua, itu menyediakan informasi yang digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Nah, dengan mengetahui anggarannya itu, nanti kita coba bisa cek apakah masih ada waktu untuk koreksi perbaikan, masih cukupkah dana yang kita bisa gunakan untuk koreksi perbaikan, sehingga dari situ nanti keputusan yang kita ambil adalah keputusan setelah didukung dengan beberapa anggaran yang baru. Nah, di sini yang akan kita lakukan dalam memperbaiki pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang diambil itu menjadi lebih benefit, lebih bermanfaat. Kemudian yang ketiga, untuk manfaat anggaran adalah menyediakan standar evaluasi kinerja. Kinerja itu apa toh?
Kinerja itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh bagian yang dinilai. Sehingga nanti ada nilai kinerja. Nah, nilai kinerja itu dipengaruhi atau didukung oleh banyak aspek. Salah satunya anggaran ini. Ya, karena dengan adanya anggaran, maka motivasi yang muncul itu bisa digunakan untuk mencoba menilai kalau begitu kinerja seperti apa. Misalkan gini, anggaran terserap sama anggaran tidak terserap. Tentunya kita akan membuat evaluasi yang berbeda berdasarkan sudut pandang yang kita gunakan. Kalau sudut pandangnya adalah terlaksananya sebuah aktivitas, apabila anggaran itu tidak terserap, itu kan hasil evaluasinya menjelaskan bahwa aktivitas itu tidak berjalan secara penuh. Tetapi manakala kemudian anggaran itu menjadi kurang, maka kita bisa mengatakan bahwa aktivitas itu over activity. Jadi kegiatannya itu terlalu banyak. Kadang hal-hal yang tidak perlu aja dilakukan dan itu butuh biaya. Nah, oleh karena itu kita bisa evaluasi. Kok gede banget? Biayanya untuk apa? Untuk ini. Nah, kenapa ini ada? Ini sudah bisa dilakukan oleh ini. Nah, sehingga kita bisa evaluasi kinerja dari keuangan itu pasti akan mencerminkan hasil kebijakan yang diberikan oleh pihak pengelolanya. Nah, oleh karena itu butuh yang namanya koordinasi. Supaya apa? Ya supaya si pengelola dengan pihak yang menjalankan aktivitas itu match, nyambung. Punya setujuan saya begini, nanti tujuan begitu itu dicapai menggunakan aktivitas ini. Lah masing-masing aktivitas itu dianggarkan sekian. Maka anggaran sekian itu tadi dengan asumsi bahwa kinerja yang dicapai adalah dengan ukuran sekian. Nah, jika misalkan capaiannya itu belum terjadi, maka kita bisa mengatakan kinerjanya lemah. Nah, kenapa kok kita katakan lemah? Ya karena tidak terserap, tidak banyak menjalankan aktivitas. Nah, oleh karena itu butuh yang namanya koordinasi dan koordinasi. Ayo kita ngomong, sekarang masalahnya di mana? Kekurangannya di mana? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu ditambahkan? Supaya standarnya itu tercapai. Nah, ini jadi memperbaiki fungsi komunikasi. Nah, di dalam anggaran itu nanti ada banyak komponen. Komponen besarnya dalam sebuah anggaran disebut dengan nama master budget atau anggaran induk, yaitu suatu rencana keuangan yang komprehensif ya untuk organisasi secara menyeluruh dengan satu periode waktu yang ditentukan, misalkan tahunan. Nah, itu satu kesatuan. Jadi anggaran besar lah istilahnya begitu. Nah, di dalam anggaran besar itu nanti terdiri dari berbagai jenis anggaran lagi. Ada anggaran operasional, ada anggaran keuangan. Ya. Anggaran keuangan itu lebih mengarah kepada pengembangan. Ya. Sedangkan operasional itu lebih mengarah kepada rutinitas. Nah, di sini operasional budget itu mendefinisikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan. Ya. Jadi operasional yang keluar itu tujuannya kita menghasilkan keuntungan. Ya, keuntungannya apa? Ya terserah, tergantung jenis perusahaan. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan suatu statement bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya laba atau rugi. Ya, seperti itu kalau kita bicara operasional budget. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan di dalam operasional budget itu ya seperti itu. Operasional anggaran penjualan, anggaran produksi, overhead, HPP. Nah, itu menjadi satuan. Nah, itu disebut dengan operasional budget. Nah, kemudian yang kedua adalah sales budget, anggaran penjualan. Yaitu proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satu unit satuan uang. Ya rupiah, berapa rupiah? Oh, kita berhasil menjual dari targetnya itu 100, kita mampu menjual 50.
berarti 50%. Ya. Nah, di situ menjadi sebuah sales budget. Karena kemarin capaian tertingginya 50%. Nah, kemudian di periode berikutnya kita berpikir tentang bagaimana kita mampu mencapai 50%. Ya, supaya standar nanti. Nah, caranya gimana? Ada beberapa tahap. Yang pertama, kita mengembangkan prediksinya. Ya, beberapa macam metode prediksi jumlah penjualan. Kita kombinasikan dengan beberapa faktor yang ada, seperti faktor politis, ekonomi, sosial, budaya, iklan, persaingan, harga, dan lain sebagainya. Nah, itu kita coba dekatkan. Nah, selain itu juga ada pertimbangan dari komitenya. Nah, komitenya punya tujuan apa? Komite itu kan ini ya, perwakilan dari pemilih. Nah, sehingga dari situ nanti kita bisa memberikan informasi bahwa tujuan anggaran kita seperti apa. Contoh ini hanya ilustrasi ya. Misalkan kita pecah laporan ini menjadi 4 kuartal. Ya, misalkan seperti ini, unitnya naik, ya dari tahun ke tahun naik gitu. Nah, totalnya 5.700. Harga jual per unitnya berapa? Ya masing-masing sama, $10 katakanlah. Nah, sehingga anggaran penjualnya berapa? Ya naik mengikuti unit yang ada. Nah, misalkan seperti itu. Nah, apakah harus naik, Pak? Ya tergantung situasi. Kalau kita membangun sebuah perencanaan dengan berasumsi bahwa situasinya itu kondusif, ya maka kita berani memasang budget naik. Kalau situasinya tidak kondusif, ya bisa stabil aja sudah lumayan. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan model anggaran penjualannya seperti tadi. Nah, anggaran penjualan tentunya didukung oleh anggaran production budget, yang menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan tersebut. Karena harus balance. Ketika penjualannya itu tinggi, naik, berarti ya produksinya harus ikut tinggi cepat. Nah, sehingga nanti ketika kita akan menghitung jumlah unit yang akan diproduksi, maka rumusnya seperti ini. Yang pertama, kita coba lihat apakah kita sudah bisa mengetahui jumlah unit yang akan diproduksi. Nah, kalau belum ya kita melihatnya per bagian rumus yang dipakai untuk menghitung. Ada perkiraan penjualan unit, ada unit dalam persediaan AG, ada unit dalam persediaan out. Nah, itu satu siklus. Ya, ada yang dijual, ada yang masih di gudang, ada yang belum jadi. Ya, itu satu siklus. Nah, sehingga rumusnya seperti ini, tergantung mana yang diketahui lebih dulu ya. Ya, biasanya kita ngitungnya kan begitu. Sehingga ketika kita sudah tahu misalkan, oh unit yang akan diproduksi sudah diketahui lebih dulu, berarti kita nyari, kalau begitu perkiraan penjualannya berapa, nah, kemudian kita cek yang ada di dalam persediaan akhir jumlahnya berapa, yang ada di awal berapa, kita kurangkan dulu, sisanya itu ditambah dengan perkiraan, maka akan ketemu jumlah yang diproduksi. Kalau kita tidak bisa menemukan perkiraan, maka kita pastikan kita mau produksi berapa, unit yang masih tersisa berapa. Kalau kita mau produksi 10.000, sedangkan unit yang tersisa itu masih 2.000, berarti kan perkiraan penjualannya berapa? 8.000. Nah, kan begitu. Nah, begitulah caranya untuk menghitung unit yang diproduksi ataupun komponen yang di luar unit itu. Ini contoh aja ya. Jadi Texas Corporation itu menjual kaos tahun 2008 dengan anggaran penjualan seperti biasa. Di contoh sebelumnya itu yang seperti yang ini. Oke. Nah, seperti ini. Unit harga jual, maka enggak ada anggarannya. Nah, kemudian kebijakan perusahaan misalkan 20% penjualan kuartal berikutnya itu harus tersedia. Berarti kan kita harus menentukan jumlah persediaan akhir itu minimal 20%. Ya.
dan penjualan awal harus sejumlah 180 ya, 180 unit. Anggaplah penjualan kuartal pertamanya diperkirakan 1.000 unit ya. Kita uraikan sekarang. Ya, kita uraikan. Yang namanya membangun anggaran seperti itu, jadi tidak dalam posisi kita menghitung rumus ya. Tetapi dalam posisi kita mendeskripsikan itu mungkin dalam tabel atau gimana gitu. Contoh itu tadi, penjualan pada kuartal pertama adalah 1.000 kaos. Ya, 1.000 unit tadi ya. Persediaan awalnya 180, persediaan akhirnya 240 dari 20%-nya 1.200. Nah, sehingga kita nanti bisa menghitungnya dengan bentuk seperti ini. Nah, kita pecahlah katakanlah menjadi 4 kuartal. Kita masukkan penjualannya per kuartal, ya, kuartal pertama, 2, 3, 4 total. Nah, kita pecah-pecah. Nah, datanya nanti untuk mencah-mencah dari sini. Oke. Kemudian persediaan akhir yang diinginkan, ya ketemu, baru kita hitung seterusnya. Atau bisa jadi apa yang ada di tabel itu tidak diketahui dari atas, tidak diketahui dari penjualannya. Mungkin diketahui dari unit yang diproduksinya dan persediaan akhirnya misalnya, atau persediaan awalnya. Maka kita bisa menghitungnya juga ke atas. Yang penting rumusnya, yaitu penjualan ditambah persediaan akhir, itu ketemu jumlah yang dibutuhkan. Dikurangi persediaan awal, maka akan ketemu unit yang diproduksi. Atau kalau dibalik, ya dibalik juga rumusnya. Jadi tergantung mana datanya yang ada. Nah, hal yang sama juga terjadi untuk anggaran pembelian bahan baku. Ya. Bagaimana kita mengendalikan pembelian bahan baku langsung, direct material? Ya, di mana anggaran pembelian bahan baku langsung itu kan menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli pada tiap periode. Nah, jumlahnya itu bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, disinilah nanti yang harus kita coba tuangkan ke dalam rumusnya. Sehingga rumus pembelian itu seperti yang ada di poin bawah itu. Bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk yang diproduksi, ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir, dikurangi bahan baku langsung dalam persediaan awal. Ya, sama. Ya, rumusnya sama sebenarnya. Seperti itu. Nah, sehingga ketika kita coba lihat dengan case seperti ini, ya, case-nya seperti ini nanti dia ya. Ada contoh seperti ini, kemudian ada kebijakan yang diberikan untuk menyelesaikan ini deskripsi dari anggarannya dengan asumsi yang ada, ya, maka data-data itu kita pakai untuk menghitung ini, ya, unit yang diproduksi. Nah, itu masih ada ini ya, apa namanya, masih ada relevansinya dengan hitungan yang ada di sini, ya, masih ada. Hingga nanti digabung dengan ini ya, 106 kaos polos, ya, maka nanti akan muncul 1060 dan seterusnya yang diproduksi, ya, dan seterusnya. Nanti tinggal kita masukkan aja datanya. Ya, yang penting bukan tahunnya itu belakang ya, per tahunnya itu belakang aja. Yang penting kita ngitung kuartalan 1 sampai 4 dulu per masing-masing kebutuhan ini. Ya, sehingga nanti akan ketemu jumlahnya. Ya. Itu kalau kita mencoba mendeskripsikan data ini ke dalam tabel. Ya. Karena memang anggaran itu ya seperti itu. Biasanya kalau tabel itu kan lebih mudah untuk dibaca ya. Tapi kalau uraian itu kan agak sulit dipahami. Kalau data nggak apa-apa dalam bentuk uraian, tetapi nanti informasinya biar terlihat langsung di tabel. Ya oke lah, nanti coba dibaca-baca dulu ya. Ini untuk kaos polosnya, ini untuk tintanya, sehingga nanti tinggal dijumlahkan aja antara kaos polos dengan tinta.
Ya, akan ketemu jumlah pembelian bahan baku langsung. Polanya sama. Nah, gimana kalau tenaga kerja? Ya, polanya juga sama, mirip. Ya. Contohnya ini menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dengan data seperti ini. Suatu batch yang menghasilkan 100 kaos berlogo butuh 12 jam tenaga kerja langsung. Maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan satu kaos itu rata-rata ya 0,12 jam atau 12/100. Ya, diasumsikan tarif rata-ratanya adalah $10 per jamnya. Ya, tinggal kita cari sekarang per jamnya kemudian dikalikan. Nah, seperti itu. Datanya nanti dimasuk-masukin dulu. Kulit yang diproduksi, masukin datanya. Ini data dari depan. Jumlah jam tenaga kerja langsung semua sama, 0,12, maka kita bisa menemukan jumlah jamnya. Ya, ketemulah jumlah jamnya. Kemudian kita masukkan data rata-rata upah per jam, maka tinggal dihitung aja, dikalikan. $10 kali sekian berapa? 1.272. 10 kali 151,2, 1.512. Tinggal geser komanya ke kanan. Kalau dikasih angka 10, kan nolnya 1 ya. Nolnya 1 kita masukin di situ, ketika dikalikan, angkanya koma digeser ke kanan. Semula 127,2 karena komanya digeser di belakang koma menjadi 1.272. Nah, kalau dikalikan itu seperti itu. Nah, hal yang sama juga terjadi di BOP, ya overhead. Ya, anggaran overhead itu apa? Anggaran yang menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Ya, ini memang overhead itu tidak langsung. Nah, ini ilustrasi lagi ya, contoh sebelumnya. Berarti datanya ngikut data yang awal. Hanya ditambahi tarif overhead-nya itu $5 per jam. Tenaga kerja langsung overhead dianggarkan $6.580. Ya. Atau 1.642 per kuartal. Ya, tergantung satuannya. Maka kita bisa buat ilustrasinya lagi seperti itu. Jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan, ya dari laporan keempat tadi bawa ke sini. Tarifnya kalikan, tambahkan, ketemulah jumlah per dan tetap. Tinggal masukin data. Nah, kemudian siklus yang terakhir ada di gudang, ya, good inventories, gudang atau persediaan makanan. Ya. Nah, anggaran persediaan akhir ini memberikan informasi untuk neraca dan menjadi cara untuk melakukan persiapan anggaran harga pokok penjualan HPP. Nah, gimana anggaran HPP-nya? Ya, sama. Nah, kita masukin dulu perhitungan biaya per unitnya. Ya. Datanya dari sini tadi ya. Masukin ke data sini. Ya. Maka kita bisa menghitung perhitungan biaya per unitnya. Bahan baku langsung, ya, $3 ditambah 0,2 kali 5, datanya. Ya. 5-nya di situ, 20-nya tadi, yang awal tadi. Ya. Oke, nah sehingga nanti kita bisa memberikan ilustrasi seperti itu. Ya. Variabel dari overhead-nya ya, kita kalikan. Yang penting polanya yang kita pahami dulu ya. Masalah angka kan bisa berubah. Sehingga anggaran bahan baku akhirnya untuk kaos berlogo persediaan akhir dalam unitnya 200, tarifnya $6,95, maka tinggal dikalikan aja jumlahnya $1.390. Nah, kemudian masih runtutan dari proses anggaran harga pokok tadi, itu kita sekarang bicara ke HPP, cost of goods sold.
yaitu anggaran harga pokok penjualan yang mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Nah, kita mengharapkan barang yang mau dijual itu berapa harganya. Ya, misalkan seperti ini. Nah, contohnya di sini disampaikan cara untuk perhitungannya, ya, sehingga ketemu angka, kemudian ditambah dengan tenaga kerja langsung, ditambah dengan overhead, ya, yang ambil dari laporan 5 tadi, maka totalnya di jumlah 39756. Nah, kemudian ditambah lagi dengan persediaan barang, dan barangnya berarti 180 kali 6,95, ya. Nah, maka ketemu ini. Oke, sudah ketemu, maka kemudian kita jumlahkan. Ketemulah yang namanya barang yang bisa dijual. Nah, persediaan akhirnya gimana? Harus kita keluarkan dulu, supaya nanti kita tidak kehabisan stok. Sehingga yang kita jual hanya sebanyak barang yang tersedia dikurangi dengan cadangan atau persediaan akhir. Nah, itu untuk ilustrasinya. Yang terakhir, nah ini yang terakhir ya, yaitu anggaran beban penjualan dan administrasi beban atau biaya, ya sama ya. Di sini kita samakan aja biaya penjualan, karena kelompok dari biaya itu kan sebenarnya ada 5. Ya. Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, promosi, dan administrasi. Nah, gitu. Anggaran beban penjualan dan administrasi itu menguraikan pengeluaran untuk aktivitas non produksi. Ya memang iya, karena yang diproduksi sudah terwakili di overhead, tenaga kerja langsung, dan bahan baku dari situ. Nah, terbagi dalam 2 komponen juga untuk biayanya, bisa biaya tetap, bisa variabel, ya, tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Ya, kalau memang variabel biasanya mengikuti jumlah yang dicapai, ya. Capaiannya berapa? Semakin tinggi capaiannya, semakin bebannya itu tambah, biayanya itu bertambah. Ya, contoh-contohnya itu mungkin seperti itu. Nah, itu kalau kita ilustrasikan, sekali lagi ini ilustrasi ya, saya tidak ngajari cara ngitung. Karena ini hanya sekedar menyajikan gambaran sajian saja. Nah, hari ini saya tidak ngajarin cara ngitung, dia hanya kalau misalkan itu tadi dituangkan dalam sebuah bentuk laporan, itu modelnya kayak apa. Nah, itulah ilustrasi. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Misal dari laporan 1 kita ambil penjualan per unit. Oke, 1000, 1200 dan seterusnya, total 5700 tadi. Kemudian kita coba masukkan bebannya berapa? 10%. Oke, 10%, 10 dolar. Ya oke, nanti kita jadikan 0,10. Nah, maka beban variabelnya akan ketemu. Ya, 120 kita kalikan ya. Oke. Nah, kemudian dikurangi dengan beberapa pengeluaran. Ya. Oke, gaji dan seterusnya. Ya, totalnya 1780. Dijumlah ya, bukan dikurangi ya, karena ini beban ya, sama-sama beban ya. Ini beban yang variabel, ini yang beban tetap. Ya. Ini beban variabel ditambah beban tetap akan ketemu beban penjualan dan administrasi. Nah, polanya seperti itu untuk memberikan informasi penyajian terkait dengan anggaran. Jadi apa yang kita sajikan di sini tadi hanya bersifat perencanaan, baru anggaran, ya, bukan suatu realisasi. Nanti realisasinya bisa berubah. Ya, tidak apa-apa, karena realisasi itu harus mengikuti pola atau alur. Sehingga ketika kita mau menyusun yang namanya anggaran, itu yang paling utama adalah membangun alurnya. Supaya nanti ketika kita mau mengikuti melakukan penyusunan yang sama, itu kita tinggal mengikuti aja alur yang tersedia. Oke.
Baik, mungkin ada yang ditanyakan. Saya untuk perencanaan dan pengendalian anggarannya cukup sampai di sini. Monggo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Absensi tadi sudah saya buka ya, jangan lupa sampai pukul 20 ya. Masih ada banyak waktu untuk melakukan absensi, jangan sampai kelewat jam lagi. Sebenarnya di malam hari ini di kelas khusus ini saya juga mengundang mahasiswa kelas reguler yang seharusnya ikut kuliah saya hari Kamis kemarin pagi ya. Karena kemarin saya tidak bisa memberikan kuliah, lagi pula di kelas Zoom kita nggak butuh tempat duduk karena tempat duduknya kalian bawa sendiri-sendiri. Tidak butuh ruang kelas karena ruangnya juga ya sudah terbingkai di sini. Ya. Maka saya mengundang, tapi memang nggak banyak jumlahnya ya. Saya nggak apal datang semua atau tidak. Ya, kalau datang ya nanti tolong absen di kelas regulernya. Ya. Kalau yang kelas khusus ya tetap absen di kelas khususnya. Next week kita coba pelajari untuk materi penutup kita di manajemen biaya, yaitu terkait dengan target costing. Ya. Ya. Dan ketika UAS, nanti UAS dimulai dari tanggal 11 ya infonya ya, di 11 Juli sampai dengan 22 Juli. Itu waktu untuk UAS semester genap. Oke, itu yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Kalau belum tidak ada yang ditanyain, next kita lanjut untuk target posting minggu yang akan datang. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.